Genre sci-fi menjadi pilihan yang populer di dunia film. Film-film sci-fi seringkali menjelajahi konsep-konsep ilmiah atau teknologis yang belum terjadi atau mungkin terjadi di masa depan. Dalam genre ini, unsur-unsur ilmiah, teknologi, atau dimensi alternatif seringkali dicampurkan dengan cerita fiksi. Karena kepopulerannya, banyak studio besar bersaing untuk menciptakan film-film sci-fi yang menarik. Tahun depan, kita dapat menantikan sejumlah film sci-fi yang siap dirilis pada tahun 2024. Ingin tahu film-film sci-fi apa saja yang akan menghibur kita? Simak videonya. Setelah suksesnya trilogi Planet of the Apes pada tahun 2017, 20th Century Studios berusaha melanjutkan waralaba tersebut dengan film sequel yang berjudul Kingdom of the Planet of the Apes. Wes Ball akan menjadi sutradara film ini, dengan skenario yang ditulis oleh Josh Friedman, Rick Jaffa, Amanda Silver, dan Patrick Aison. Film ini akan memperkenalkan beberapa wajah baru seperti Owen Teague, Freya Allan, Peter Machon, Eka Darville, dan Kevin Durant. Kingdom of the Planet of the Apes akan meneruskan warisan dan nilai-nilai yang ditinggalkan oleh Caesar. Seiring dengan pengorbanan heroik Caesar di film sebelumnya, cerita ini berlangsung bertahun-tahun setelah peristiwa War of the Planet of the Apes. Kera menjadi spesies dominan yang hidup harmonis, sementara manusia terpaksa berada dalam bayang-bayang. Meskipun ada pemimpin kera kejam yang membangun kerajaannya, cerita juga menyoroti peran penting seekor kera muda dalam menentukan masa depan bagi kedua spesies. Film sci-fi ini dijadwalkan rilis pada tanggal 24 Mei 2024, dan saat ini, Wes Ball dan timnya sedang menyelesaikan tahap pasca produksi. Salah satu film yang sangat dinantikan pada tahun 2024 adalah Furiosa, A Mad Max Saga. Sesuai dengan judulnya, film ini merupakan bagian dari dunia Mad Max yang memfokuskan pada karakter Imperator Furiosa, diperankan oleh Anya Taylor-Joy. Rencananya, film sci-fi ini akan dirilis pada tanggal 24 Mei 2024, mengungkapkan masa lalu kelam Furiosa. Selain Anya Taylor-Joy, beberapa nama lain yang akan turut membintangi film ini termasuk Daniel Weber, Tom Burke, dan Chris Hemsworth, yang akan memerankan karakter antagonis. Ceritanya berlangsung 45 tahun setelah runtuhnya peradaban manusia, di mana Furiosa muda diculik dari rumahnya. Furiosa akan berjuang keras untuk kembali ke rumahnya, menghadapi berbagai tantangan yang sulit. Film ini juga berperan sebagai prequel dari Mad Max, Fury Road yang dirilis pada tahun 2015. Perlu diingat bahwa karakter Tom Hardy tidak akan tampil dalam film ini karena merupakan prequel. George Miller akan tetap menjadi sutradara Furiosa, A Mad Max Saga, serta menulis skenario film ini sendiri. Film sci-fi mendatang adalah Godzilla x Kong, The New Empire, merupakan instalmen kelima dari Monsterverse. Dalam film ini, Godzilla dan Kong kembali, namun kali ini mereka tidak akan saling berhadapan seperti sebelumnya. Mereka bersatu untuk menghadapi ancaman yang lebih besar dari sebelumnya, yaitu sosok kaiju baru bernama Scar King, berasal dari spesies yang sama dengan Kong. Pertarungan epik antara Scar King dan Kong akan menjadi fokus utama film ini, dengan jaminan bahwa adegan tersebut akan memusatkan perhatian pada pertarungan antara para kaiju. Adam Wingard, sutradara film ini, telah mengonfirmasi bahwa tidak akan ada campur tangan manusia selama pertarungan monster, membedakannya dari film-film sebelumnya. Dengan demikian, Godzilla x Kong, The New Empire menjanjikan pertarungan kaiju yang murni dan menghibur. Film ini dijadwalkan rilis pada tanggal 12 April 2024 dan akan menampilkan sejumlah aktor terkenal seperti Rebecca Hall, Dan Stevens, Brian Tyree Henry, dan lainnya.
Franchise Alien nampaknya akan terus berkembang, dengan film terbaru berjudul Alien, Romulus yang akan segera dirilis. Film ini akan mengambil setting di antara film pertama dan kedua Alien, melibatkan beberapa tokoh yang sebelumnya terlibat dalam franchise untuk membawa pengalaman mereka. Alien, Romulus tidak lagi disutradarai oleh James Cameron atau Ridley Scott, melainkan oleh Fede Alvarez, yang juga bertindak sebagai penulis skenario bersama Rodo Sayagues. Para pemeran baru, seperti Chaile Espaeni, Isabella Merced, David Johnson, dan Archie Renaus, akan membawa warna baru ke dalam cerita. Sayangnya, peran mereka masih menjadi misteri, meski belum terungkap plot pasti dari film ini. Alien, Romulus dijadwalkan rilis pada pertengahan tahun 2024, tepatnya pada tanggal 16 Agustus 2024. Sejak perilisan Alien, Covenant, ini akan menjadi penambahan baru yang dinanti-nantikan dalam dunia franchise Alien. Pengarah terkenal asal Korea Selatan, Bong Joon-ho, telah dipastikan kembali memimpin sebuah proyek besar Hollywood. Sebelumnya, Joon-ho sukses dengan film-film terkenal seperti Parasite, Snowpiercer, dan Okja. Dengan Parasite menjadi salah satu karya paling mencolok dalam karirnya, film terbarunya berjudul Mickey 17, diadaptasi dari novel karya Edward Ashton yang dikategorikan sebagai thriller. Robert Pattinson akan memainkan peran utama sebagai seorang karyawan dalam ekspedisi manusia yang dikirim untuk menjelajahi dunia Esnifeim. Ia menolak penggantinya untuk mengambil tempatnya. Selain Pattinson, film ini akan menampilkan Mark Ruffalo, Steven Yeun, Naomi Ackie, dan Toni Collette. Selain menyutradarai, Bong Joon-ho juga bertindak sebagai penulis skenario, dan film diproduksi oleh Offscreen, perusahaan yang dimiliki oleh Joon-ho. Mickey 17 dijadwalkan rilis pada 29 Maret 2024, menandai kembalinya Bong Joon-ho ke panggung Hollywood. Film skifi berikutnya adalah A Quiet Place, Day One, sebuah prequel dari film A Quiet Place. Jadwal rilisnya telah ditetapkan pada tanggal 28 Juni 2024, walaupun mengalami beberapa penundaan yang dilakukan demi memastikan produksinya berjalan lancar. Sejalan dengan judulnya, A Quiet Place, Day One akan menggambarkan awal dari invasi alien. Film ini akan memperkenalkan bintang-bintang baru seperti Lupita Nyong'o, Dennis O'Hare, dan Alex Wolff. Meskipun karakter yang mereka perankan masih dirahasiakan, sutradara Michael Sarnowski, yang sebelumnya berhasil dengan film Pig 2021, akan mengarahkan A Quiet Place, Day One. John Krasinski akan tetap terlibat sebagai produser, sementara keluarga Abbott sepertinya tidak akan muncul dalam cerita, fokus pada karakter-karakter baru yang menarik. Rebel Moon, Part 2, The Scargiver adalah kelanjutan dari film Rebel Moon Part 1, A Child of Fire, yang juga akan segera dirilis. Meskipun film pertama dijadwalkan rilis di Netflix pada Desember ini, sequelnya akan menyusul pada bulan April 2024. Karena film pertama belum dirilis, kita masih belum mengetahui detail cerita dari film kedua. Diketahui bahwa fokus utama film kedua akan ada pada karakter Cora, yang dijuluki sebagai Scargiver. Zack Snyder telah memberikan gambaran bahwa film kedua akan menjadi film perang yang intens. Cerita Rebel Moon berlokasi di semesta fiktif yang dikuasai oleh pemerintah korup yang disebut Motherworld. Planet bernama Veld dihadapkan pada ancaman dari Imperium. Pasukan utama Motherworld yang dipimpin oleh Regent Balisarius, inilah yang mendorong mantan prajurit Imperium, Cora, untuk merekrut pejuang terbaik dari seluruh galaksi guna melawan tirani Motherworld. Beberapa pejuang yang terlibat antara lain Titus, Kai, Gunner, Tarak, Nemesis, Darian, dan masih banyak lagi. Saatnya menyaksikan perjuangan melawan kezaliman Motherworld dalam Rebel Moon Part 2, The Scargiver.
Film Skiffy selanjutnya adalah Dune, Part 2 yang dijadwalkan rilis pada tanggal 1 Maret 2024. Meskipun bersaing dengan film-film besar lainnya seperti Kung Fu Panda 4, Ghostbusters, Frozen Empire, dan Arthur the King, Dune, Part 2 dipastikan tidak akan tersedia di layanan streaming HBO Max seperti film pertamanya pada tahun 2021. Denis Villeneuve kembali menyutradarai film ini, melanjutkan adaptasi paruh kedua dari novel epik Frank Herbert. Ceritanya mengikuti perjalanan Paul Atreides yang bangkit untuk membalas dendam pada House Harkonnen dan membebaskan Arrakis untuk kaum Fremen. House Harkonnen, sebagai keluarga antagonis, digambarkan sebagai keluarga kejam dan jahat dengan karakteristik sadis dan ambisius. Seringkali berkonflik dengan keluarga Atreides, yang menjadi protagonis dalam cerita. Timothée Chalamet memimpin kembali peran utama Dune, Part 2, didukung oleh Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Javier Bardem, Florence Pugh, Austin Butler, dan Christopher Walken. Selain mempertahankan pemain utama, film ini juga memperkenalkan wajah-wajah baru ke dalam jajaran pemeran. Ghostbusters, Frozen Empire merupakan sequel dari Ghostbusters, Afterlife. Dalam film ini, karakter-karakter seperti Gary Groberson, Paul Rudd, Charlie Spengler, Carrie Coon, Trevor Spengler, Finn Wolfhard, dan Phoebe Spengler, S1MCH Pronunciation Kenna Grace, kembali menjadi Ghostbusters muda, mengenakan kostum ikonik mereka. Generasi Ghostbusters muda ini tidak beraksi sendiri, mereka akan dibimbing oleh Ghostbusters senior, yaitu Ray Stantz, Dan Aykroyd, dan Winston Z. Demore, Ernie Hudson. Ghostbusters, Frozen Empire mengambil latar markas besar Ghostbusters yang dulunya merupakan pemadam kebakaran di kota New York. Keluarga Spengler bersatu dengan Ghostbusters asli, yang telah mengembangkan laboratorium penelitian rahasia untuk meningkatkan kemampuan memburu hantu mereka. Namun, ketika penemuan artefak kuno membangkitkan kekuatan jahat, Ghostbusters baru dan lama harus bersatu untuk melindungi rumah mereka dan menyelamatkan dunia dari zaman es kedua. Film Skiffy ini dijadwalkan rilis pada tanggal 29 Maret 2024. Setelah waktu yang lama dinantikan, live-action Borderlands akhirnya akan tayang pada tahun 2024. Pengembangan film ini memakan waktu yang cukup lama, dan kita akan dapat menikmatinya mulai tanggal 9 Agustus 2024. Untuk yang belum tahu, film ini diadaptasi dari game berjudul sama yang dikembangkan oleh 2K, dengan setting ruang angkasa ala Western Skiffy. Borderlands merupakan salah satu game paling sukses yang pernah ada, terjual lebih dari 68 juta kopi di seluruh dunia, dan pendapatan bersihnya mencapai lebih dari $1 miliar. Borderlands 2, yang dirilis pada tahun 2012, juga sukses terjual sebanyak 24 juta kopi. Film ini akan dibintangi oleh Cate Blanchett sebagai Lilith, Jamie Lee Curtis sebagai Tannis, dan Gina Gershon sebagai Moxie. Ceritanya akan mengikuti perjalanan Lilith ke planet asalnya, Pandora, di mana dia akan bekerja sama dengan kelompok orang aneh untuk mencari Putri Atlas. Apakah film ini akan mengikuti cerita game secara setia, atau mengalami perubahan tambahan dalam naratifnya masih menjadi misteri. Itulah dia beberapa film Skiffy yang akan dirilis pada tahun 2024 mendatang. Film-film tersebut menawarkan cerita yang menarik, dan mudah-mudahan saja akan berakhir dengan sangat baik. Di antara film-film tersebut, mana yang ingin kalian tonton? Semoga Anda terhibur dan menikmatinya. Dan tidak kalah penting, terima kasih banyak atas dukungan Anda, kami berharap konten kami memberikan wawasan baru. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetap bergabung bersama Tradia Kartun, selamat tinggal semoga harimu penuh kebahagiaan dan keajaiban.